Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 2050606133 bersama rekan-rekan kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Indah Nintias dengan NPM 2050606129, Ken Ayu Rahma Lulu Maknun dengan NPM 2050606140, Nia Ayu Kartika dengan NPM 2050606146, dan Randy akan membahas mengenai materi sisindiran. Materi sisindiran yang akan dibahas ini meliputi pengertian sisindiran, fungsi sisindiran, jenis-jenis sisindiran, dan contoh dari sisindiran. Materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian sisindiran. Di dalam naskah Sunda kuno yang berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang ditulis pada tahun 1518 Masehi, menyebutkan bahwa sisindiran ini merupakan bidang kawih, yaitu salah satu jenis vokal dalam kesenian Sunda. Namun, di era sekarang ini, sisindiran cenderung lebih banyak digunakan dalam pembicaraan bidang sastra. Sisindiran sendiri merupakan sejenis puisi tradisional yang terikat oleh beberapa persyaratan. Dalam masa sekarang pun bisa dikatakan bahwa sisindiran ini erat hubungannya dengan seni kawih, serta dapat dibawakan dalam berbagai macam jenis kesenian seperti reog, calung, wayang golek, dan lain sebagainya. Di samping itu pula, sisindiran biasanya sering digunakan untuk bergurau. Lalu, menurut Haji Hasan Mustafa tahun 1913 menyebutkan bahwa sisindiran ini tumbuh dan berkembang pada masyarakat bahasa Sunda umumnya. Sisindiran berasal dari kata sindir atau menyindir yang artinya berkata secara tidak langsung atau tidak terus terang. Nah, sisindiran ini pun merupakan suatu bentuk puisi sastra tradisional yang mempunyai sampiran dan isi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Indah Nintias dengan NPM 2050606129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu mengenai fungsi sisindiran dalam masyarakat Sunda. Nah, sisindiran dalam masyarakat Sunda ini memiliki fungsi yaitu satu, sebagai pengendali tingkah laku anggota masyarakat yang bertujuan agar mereka taat dan patuh terhadap larangan, kaidah-kaidah, norma-norma, ataupun aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam masyarakat. Fungsi sisindiran dalam masyarakat Sunda yang kedua yaitu sebagai suatu sistem dan cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi secara keseluruhan, dan untuk meneruskan adat istiadat, larangan-larangan, serta pantangan-pantangan yang sudah ada dalam masyarakat dan generasi ke generasi berikutnya. Fungsi ketiga dari sisindiran dalam masyarakat Sunda yaitu sisindiran dalam masyarakat Sunda berfungsi sebagai suatu alat untuk memperkokoh dan integrasi masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan kesatuan dan persatuan antara warga suatu masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu dalam sisindiran dalam masyarakat Sunda yaitu berfungsi sebagai untuk menumbuhkan perasaan cinta akan lingkungan dan keinginan untuk melestarikan lingkungan hidup di mana anggota masyarakat bertempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Rahma Lulu Maknun dengan NPM 2050606140. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sisindiran, yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu rarakitan. Kata rarakitan sendiri mengandung arti seperti rakit atau berpasangan. Serakit sama dengan sepasang. Nah, disebut rarakitan karena kata pada awal baris bagian sampiran diulangi atau dipergunakan lagi pada awal baris bagian isi. Lalu yang kedua yaitu ada paparikan. Nah, paparikan berasal dari kata parik yang bentuk dasarnya adalah parek, dekat. Jadi, paparikan atau paparekan dekat-dekat yaitu suara atau vokalisasi dari sampiran dan isinya mirip. Nah, paparikan di sini adalah sisindiran yang hanya berdekatan bunyinya
antara sampiran dengan isinya. Lalu yang ketiga yaitu ada wawangsalan. Nah, wawangsalan pada umumnya terdiri dari dua larik. Larik pertama sebagai sampiran, teka-teki, dan larik kedua merupakan rujukan terhadap teka-teki larik pertama. Lalu di sini ada contoh rarakitan. Nah, yang pertama yaitu silih asih. Eusina nyaeta sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan. Sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Nah, eusi tina sisindiran eta teh nyaeta bisa keur ngudag jalma anu dipika cinta. Saacan jalma ieu beunang hatena ku urang moal eureun ngudag jeung moal putus harapan. Jadi urang bakal terus-terusan ngudag nepi ka si eta teh resep balik ka urang gitu. Lalu yang kedua yaitu piwuruk. Nah, di piwuruk ieu nyaeta sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat, sing getol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga sesebred. Nah, eusina nyaeta aya budak mawa casan ngan hanjakal teu dibeli, aya budak gelis pisan ngan hanjakal tara mandi. Nah, eta teh jadi isina teh budak eta teh gelis pisan ngan hanjakal gak suka mandi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Kartika dengan NPM 2050606146. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh paparikan. Apa saja sih contohnya? Nah, ada silih asih, yaitu contohnya mencit meuri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Yang kedua yaitu ada piwuruk. Contohnya yaitu aya manuk dina pager nu sukuna aya loba, lamun urang hayang pinter kudu getol ka sakola. Yang ketiga yaitu ada sesebred. Itu gunung, ieu gunung diadukeun pak beledug. Itu pundung, ieu pundung marebutkeun mojang budug. Materi selanjutnya yaitu ada contoh wawangsalan. Nah, contohnya sebagai berikut. Tangkal jangkung, jelema botak, buukan. Apa? Nah, jawabannya yaitu ada rambutan. Yang kedua yaitu hirupna dina cai, si Udin keur meuli caruluk. Jawabannya ikan atau lauk. Yang ketiga yaitu dipakena dina sirah, emak abdi resepna ngopi. Jawabannya adalah topi. Sekian materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.